Lagi-lagi Iisma viral di media sosial X atau Twitter. Sejak tahun 2023 lalu, polemik beasiswa pertukaran pelajar ke luar negeri itu memang ramai dipergunjingkan. Baru-baru ini, kembali ramai setelah terungkap bahwa anggaran Iisma merupakan niat tertinggi di antara anggaran program Kampus Merdeka Kemendikbud lainnya. Anggaran Iisma per tahun 2020 hingga 2022 hampir 400 miliar rupiah. Netizen lantas bertanya-tanya manfaat program yang pakai uang negara ini. Program ini dianggap hanya menghabiskan uang negara saja karena netizen melihat banyak orang kaya yang menerima beasiswa ini. Iisma disebut menjadi ajang jalan-jalan ke luar negeri gratis dibiayai negara bagi mahasiswa yang mampu. Lalu sepulang dari pertukaran pelajar itu, banyak awardee Iisma yang jadi content creator atau pembicara dadakan dengan membagikan pengalaman kuliah 1 semesternya di luar negeri. Iisma juga disebut hanya memberikan manfaat bagi si penerimanya saja. Diketahui, Iisma atau Indonesian International Student Mobility Award adalah skema beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk mendanai program pertukaran pelajar Indonesia ke universitas di luar negeri. Iisma merupakan program Ditjen Dikti dan Kemendikbud. Jadi, mahasiswa semester 4 hingga 7 jenjang S1 bisa berkuliah di kampus luar negeri impiannya selama 1 semester. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengatakan bahwa tujuan beasiswa ini sebenarnya agar mahasiswa Indonesia bisa mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman di kampus luar negeri. Kemudian diharapkan para alumni membawa apa yang ia dapatkan ke Indonesia, baik itu berupa ide, gagasan, atau penelitian yang bisa memajukan Indonesia, termasuk membangun jaringan internasional dengan mahasiswa dan akademisi kampus luar negeri tersebut untuk masa depan Indonesia. Sama seperti beasiswa LPDP, para alumni Iisma diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi Indonesia. Karena saat mengikuti seleksi, mereka berjanji untuk memberikan kontribusi berarti bagi negara. Namun, banyak netizen yang bertanya-tanya, sejauh mana kontribusi para awardee Iisma terhadap perkembangan Indonesia di berbagai sektor. Banyak para awardee Iisma yang akhirnya speak up soal manfaat Iisma bagi dirinya dan bagi dunia pendidikan Indonesia. Hampir semua awardee mencantumkan skripsinya di Twitter. Anissa, mahasiswa UGM, awardee Iisma Keio University, mengaku berhasil menyelesaikan skripsinya tentang budaya giri di Jepang, yaitu kewajiban sosial di Jepang untuk melakukan kebaikan tanpa berharap imbalan apapun. Penelitian itu menunjukkan bahwa budaya giri bertentangan dengan kesejahteraan para pekerja di Jepang. Sayangnya, netizen menilai skripsi itu tidak ada manfaatnya bagi Indonesia. Ada pula Alfredo. Dia mengatakan bahwa dia membuat skripsi tentang kajian kebijakan penanggulangan pelecehan seksual di dalam transportasi publik. Skripsi itu berhasil ia selesaikan setelah mengikuti perkuliahan Gender and Society di Sapienza University. Dia berharap penelitiannya bisa bermanfaat dan mendorong pemerintah memikirkan kebijakan pelecehan seksual di transportasi publik. Nah, seperti yang kita tahu, di Indonesia khususnya di kota-kota besar, ada peringatan pencegahan pelecehan seksual di transportasi publik. Skripsi Alfredo ini lantas mendapatkan komentar netizen. Skripsi itu dianggap tidak bisa memberikan dampak besar bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, perkiraan jangkauan pembacanya sangat minim. Sama seperti skripsi pengguna X @takoyakis soal analisis penggunaan bahasa Rusia dalam public science di Estonia. Salah satu netizen yang vokal mengkritik Iisma menyayangkan jika para awardee hanya membawa oleh-oleh berupa skripsi yang hanya dibaca oleh segelintir orang dan hasil penelitiannya juga tidak bisa diaplikasikan di Indonesia.
Netizen lainnya kemudian kembali mengingatkan para awardee akan topik utama yang diperdebatkan, yaitu soal anggaran pemerintah sebesar 400 miliar untuk membiayai pertukaran pelajar para mahasiswa. Banyak netizen yang menilai anggaran sebesar itu dianggap lebih bermanfaat untuk menyekolahkan anak-anak yang benar-benar tidak mampu, dibandingkan membiayai segelintir mahasiswa yang dinilai mampu untuk membiayai kuliahnya sendiri hingga lulus. Kalau menurut kalian, gimana nih? ISMA ada manfaatnya nggak sih? Atau perlu dihapus saja karena dianggap buang-buang anggaran negara?